Rasulullah bersabda, kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya. Yaitu munculnya dukun atau asap Dajjal, Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah yaitu di tanah timur, di tanah barat dan di Jazirah Arab, dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah, terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mereka bangkitkan. Hadis riwayat Muslim. Musa Online. Secara bahasa, dukun bermakna asap. Lantas dukun yang bagaimana yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap meteor seperti kata seorang penceramah akhir zaman? Atau asap gunung meletus atau asap yang bagaimana? Ragam pandangan ulama. Ada perbedaan pendapat ulama tentang dukun yang dimaksud. 1. Pertama, kabut yang menimpa kaum Quraisy, yaitu kabut yang terjadi saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan, karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat ke langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut, akibat lapar yang sangat. Pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh sejumlah ulama. Tafsir Ibnu Katsir dinilai kuat oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud tentang ini. Ketika seorang dari Kinda berbicara tentang dukun, nanti di hari kiamat akan muncul dukun yang akan menulikan pendengaran orang-orang munafik dan membutakan mata mereka. Bagaimana penjelasan surat Ad-Dukun, menurut Ustadz Ihsan Tanjung? Berikut penjelasannya. Nah, saudaraku rahimakumullah, para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai kronologi, mengenai urutan 10 tanda besar ini. Jadi mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang 10 tanda besar yang diuraikan Nabi SAW tidak otomatis menyebutkan urutannya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutannya. Yang mereka sepakati hanya satu, bahwa tanda nomor 10 dalam hadis ini, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat, adalah tanda besar yang paling akhir. Itu disepakati. Tetapi nomor 1 sampai 9, mana urutannya, itu ada perbedaan pendapat ya. Dan saya termasuk mengacu kepada urutan yang diijtihadkan oleh seorang penulis kitab yang bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau mengarang kitab yang judulnya panjang dalam bahasa Arabnya, judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang kalau diterjemahkan lengkapnya ensiklopedi fitnah-fitnah ya, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Namun oleh sebuah penerbit di Jawa Tengah diterbitkan dengan judul yang gampang diingat, Ensiklopedia Akhir Zaman ya. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu membaca buku ini, karena buku ini menurut hemat saya adalah buku yang membicarakan ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date, paling cocok dengan situasi dunia kita sekarang. Kenapa? Karena orang alim yang menulis kitab ini masih hidup bersama kita. Dan yang menariknya, penulis kitab ini asalnya dari Gaza, dari Palestina, yang berarti tetangga terdekatnya siapa? Al-Yahud ya. Dan Al-Yahud itu musuh utama kita, nomor wahid ya kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita membaca kitab beliau ini, tidak saja terjadi transfer of knowledge, transfer pengetahuan ke kepala kita, tetapi juga terjadi transfer of ruhul jihad ke dada kita, transfer spirit berjihad di dada kita. Maka menarik sekali buku ini. Nah, dalam buku ini Syekh Mubayyad berijtihad. Kronologi 10 tanda besar itu seperti ini. Ini kronologinya. Jadi justru yang paling awal adalah peristiwa dahsyat yang disebut dengan Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu apa? Kabut asap. Yang dalam hadis diterangkan oleh Nabi, kabut ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, yaghshannas, menutupi semua manusia. Jadi dunia itu gelap gulita 40 hari 40 malam karena tebalnya kabut asap menyelimuti planet kita ini.
Dan kalau dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan bahwa kabut asap ini datangnya dari mana? Sebab datangnya dari langit. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Ya. Kira-kira apa yang datang dari langit yang menyebabkan kabut ini? Di ayat 10-nya, di ayat 16-nya surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, batsyatal kubra, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan sesuatu yang datang dari langit dan dia berupa hantaman yang keras, ya. Sehingga Syekh Mubayyad mengkaitkannya dengan surat At-Tur ayat 44, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ketika mereka menyaksikan bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi bahasa Al-Qurannya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Bahasa hadisnya bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Sedangkan bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya, meteor. Jadi dukhan ini disebabkan oleh meteor besar menabrak planet bumi, tapi karena planet bumi diciptakan oleh Allah ada perisainya, ada tamengnya yang disebut lapisan atmosfer, maka meteor yang besar itu pecah, ya. Cuman pecahannya tetap lolos menabrak daratan dan ada yang menabrak lautan. Dan menurut ilmuwan yang lolos itu akan ada yang ukurannya garis tengahnya 2 km, Pak. Bayangkan batu ukuran garis tengah 2 km, ya, kira-kira berapa kalinya lapangan bola itu 2 km? Kalau satu lapangan bola kan 100 meter ya kalau saya tidak salah, ya. Berarti 2 km tuh 20 kali lapangan bola, Pak. Batu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam menabrak daratan. Nah, tabrakan dengan daratan itulah yang menimbulkan ad-dukhan, kabut asap. Kayak bom nuklir meledak, Pak. Cuman bom nuklirnya jumlahnya sangat banyak. Sehingga ledakannya yang berbentuk cendawan itu, asap cendawan itu, terus meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan. Nah, yang mengerikan, Allah Ta'ala di ayat ke-11-nya mengatakan, ya ghasyannas, kabut ini menyelimuti seluruh manusia, hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Aisyah, hah? Sudah 7:11 kan? Satu menit lagi. Baik. Nah, jadi Allah mengatakan dukhan ini azab yang pedih. Nabi menerangkan azab yang pedih bagi siapa? Bagi orang kafir dan orang munafik. Bagi orang beriman yang terpapar dukhan, kata Nabi, mengalami zukmah, pilek atau flu. Tapi kalau bagi orang kafir, ini Isya, ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi Allah mengatakan dukhan ini merupakan azabun alim, azab yang pedih. Dalam hadis Nabi mengatakan, bagi orang beriman yang terpapar kabut asap dukhan ini, mereka mengalami zukmah, pilek atau flu. Tapi bagi orang kafir dan munafik yang terpapar dukhan ini, mereka akan membengkak tubuhnya dan akan keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Bahkan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan ketika kabut asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik, mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Jadi mereka mengalami azab. Karenanya tokoh Dajjal yang merupakan tokoh kafir, yang menurut Syekh Mubayyad munculnya
urutan kelima dari 10 tanda besar, ya, yang berarti Dajjal mengalami dukhon. Dia sebagai tokoh kafir, dukhon itu akan mempengaruhi mukanya sampai sebagiannya meleleh. Karenanya dia dikatakan oleh Nabi kalau muncul di akhir zaman a'war, bermata sebelah. Padahal dulu Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina, pernah ketemu Dajjal di sebuah pulau terpencil. Laporannya kepada Nabi ketika dia menceritakan tentang Dajjal yang dia saksikan, a'zamu insanin ra'ainahu, kami melihat manusia terbesar yang pernah kami lihat, badannya kuat, ya, tapi terikat di 2 tempat, di tangannya dan di kakinya. Nggak ada laporan matanya cacat sebelah, nggak ada, karena belum mengalami dukhon. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan besarnya adalah kenapa Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman berijtihad bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal itu azab. Kenapa? Karena perjalanan umat manusia pada saat dukhon ini terjadi sedang mencapai titik kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan yang dahsyat. Dan itu kapan? Ya sekarang. Sekarang inilah.